Kalau pencucian uang itu artinya adalah tindak pidana lanjutan. Ya wajar aja kalau sekarang ada saksi dipotong-potong ya keberatan karena itu kan merugikan dia nanti. Kalau saksi akan mengungkap ada masalah overprice, overclaim dan sebagainya itu kan merugikan. Tapi kalau itu tidak diungkap di persidangan itu merugikan Niki, padahal itu fakta persidangan yang memang harus kita ungkap. Nama artis Nikita Mirzani belakangan ini sedang ramai menjadi perbincangan usai terlibat perdebatan sengit dengan jaksa penuntut umum. Alhasil sidang lanjutan dugaan pencemaran nama baik dan tindak pidana pencucian uang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berakhir gaduh. Tak ada yang menyangka sikap Nikita yang menolak dibawa ke rumah tahanan dengan menepis rompi tahanan berwarna merah yang sudah dibawakan menuai reaksi dari kejaksaan hingga keributan tidak terhindarkan. Lantas benarkah sikap Nikita Mirzani yang dianggap tidak sopan dapat mempengaruhi putusan hakim? Dan seperti apa pula penjelasan kuasa hukum Nikita Mirzani atas adanya insiden tersebut? Aku bilang sama mereka, lu mau teriak-teriak apapun di sidang tentang cara suruh pakai jaket di borgol, itu tidak akan dipertimbangkan oleh hakim. Yang dipertimbangkan adalah apa yang didakwakan. Jadi mendingan fokus kepada, ya jangan terus sakitin orang, tuduh-tuduhan. Pertama gini, pakai jaket itu kan memang standar SOP. Nggak perlu marah-marah, harusnya yang perlu di sidang itu seperti gaya gua nggak nyerang orang tapi substansi hukumnya gua gitu loh. Itu harusnya. Jadi jangan marah tentang hal-hal di luar substansi perkara, ngerti gak? Coba lihat gua kalau bersidang, ya gua fokus pada itu fokus benar-benar gua saksinya pun bisa gua langsung to the point, ya. Jangan hal-hal yang begitu. Harusnya nih kita ya fokus ke arah, hey, skincare kamu dulu begini. Nah, kau punya kelemahan kan? Makanya kamu suruh aku untuk tidak bocorin. Berarti impas dong, ya kan? Berarti kau bukan korban. Kenapa? Kau kelemahan kamu gak tutupin. Kau happy, kau kasih aku. Ya kalau kau impas tidak rugi, malah gua lindungin kamu. Kok jadi pelapor gitu caranya harusnya. Nikita Mirzani itu sampai saat ini tuh belum divonis bersalah. Jadi hormati dia sebagai manusia yang bebas. Kalau dia mau dipasangkan rompi, pasangkan pada tempatnya. Jadi jangan pada ruangan-ruangan yang masih steril. Jadi dan dia juga tidak mungkin akan melarikan diri. Dia seorang ibu, dia dikenal. Tapi kalau berlebihan juga tidak baik. Jadi makanya saya bilang ini ruang steril. Setelah itu silakan dilakukan. Hanya itu aja perdebatannya. Kita bukan teroris. Ya udah pakaikan di tempat lain. Jangan berlebihan lah ya. Karena Nikita sampai detik ini bukan orang yang dihukum bersalah. Belum ada vonis yang menyatakan Nikita bersalah. Hormati dia sebagai seorang yang tidak pernah dihukum bersalah atas perkara itu. Biasa tegang karena Nikita merasa kenapa ada saksi kok dipotong-potong. Maksudnya Niki, biar saja saksi itu menjelaskan apa adanya. Kalau itu tidak cocok dengan Anda punya pertanyaan, ya Anda bikin kesimpulan dong. Kalau kan saya bilang kalau itu merugikan dia, wajar dia meledak. Dia kan orang yang lagi memperjuangkan untuk kebebasan. Ini drama setiap persidangan. Jadi kami kalau bilang episode demi episode berjalan sesuai dengan keinginannya. Ini memang tanpa sutradara, tapi sinetronnya berjalan. Berapa episode nanti kita nggak tahu nanti sampai selesai ini sidang. Tadi kan karena konteks sendiri kan undang-undangnya belum ada, yang ada pasal demi pasal dalam KUHP, sehingga ini rasa-rasanya kemudian itu masih masuk dalam kategori ketertiban ini di persidangan. Yang menentukan ketertiban di persidangan adalah majelis hakim. Jadi kalau hakim masih menegur ya itu sudah teguran kan, itu artinya kurang tertib begitu. Cuman nanti ini akan diperhitungkan sebagai kondit nanti dalam tuntutan di mana jaksa akan menuntut ini diperberat. Kenapa? Karena berlaku tidak sopan dalam persidangan dan begitu. Kan di persidangan ada tuntutan ada dua, berlaku sopan dan tidak sopan. Nah, putusan juga begitu. Karena tidak sopan diperberat begitu. Ini tergantung tuntutan jaksa. Kalau jaksa menampilkan itu dalam tuntutannya, dalam pertimbangan tuntutannya sudah berarti ini kan nanti dipertimbangkan juga oleh hakim tuntutan ini karena ada kata tidak sopan atau tidak tertib dalam persidangan.
Sidang lanjutan kasus dugaan pemerasan yang menyeret Nikita Mirzani atas laporan yang dibuat Reza Gladys yang berakhir ricuh menuai beragam komentar dari netizen. Tidak sedikit netizen yang menuding jaksa penuntut umum tidak netral. Tudingan itu tidak lepas dari sikap JPU yang kerap memotong keterangan saksi. Namun yang paling mencolok ialah saat salah seorang JPU diam-diam merekam saat terjadi ketegangan. Sontak saja aksi JPU tersebut menuai protes keras dari pihak Nikita Mirzani. Lantas apa tata praktisi hukum Hotman Paris selaku pengacara senior menilai kegaduhan dan aksi JPU merekam persidangan yang berakhir ricuh tersebut, dan mungkinkah Nikita dapat lolos dari jerat hukum kali ini? Yang saya hanya bahas tentang secara normatif, ya, secara normatif, apakah benar ada uang yang diserahkan oleh si pelapor kepada si terdakwa? Apakah dengan menyerahkan uang itu si pelapor, si korban merasa puas? Ya, merasa puas, ya, kalau yang sudah merasa puas kenapa lapor polisi? Itu pertanyaannya, ya. Jadi kalau benar ya, uang itu diserahkan karena si terdakwa mengetahui ada catat hukum dari produknya dia, dan kalau benar si pelapor mengatakan jangan dong dibuka, dan untuk itu kalau benar si pelapor kasih uang, ya berarti untung sama untung dong. Kalau untung ya kenapa jadi pelapor? Kalau pelapor itu kan namanya korban. Ya kalau dia happy, ya produknya lancar, dan tentu ada imbalannya, ya happy sama happy. Ya wajar aja kalau sekarang ada saksi dipotong-potong ya keberatan, karena itu kan merugikan dia nanti. Kalau saksi akan mengungkap ada masalah overprice, overclaim dan sebagainya, itu kan merugikan. Tapi kalau itu tidak diungkap di persidangan, itu merugikan Niki, padahal itu fakta persidangan yang memang harus kita ungkap. Saya objektif aja, ya. Pertama, kan protes gara-gara tidak memakai jaket tahanan, itu memang sesuai aturan mainnya. Jangankan Nikita, Tom Lembong aja diborgol sama pakai jaket. Itu, ya. Makanya agar kalian usulkan ke DPR agar dibikin undang-undang hanya yang tindak pidana yang seram, yang benar-benar masalah, yang bisa kabur, yang perlu diborgol gitu loh. Ya itu perlu. Tapi yang sekarang memang semua orang bisa diborgol. Udah selesai sidang ya boleh dong. Oh berarti itu etis ya Pak? Boleh dalam ruang sidang tidak apa-apa. Kan udah selesai sidang. Iya. Kecuali sambil bertanya sambil direkam lagi sidang, ya itu salah. Kalau pencucian uang itu artinya adalah tindak pidana lanjutan. Kamu mencuri ayam, itu tindak pidana induk. Ya, kamu mencuri ayam, itu tindak pidana induk. Terus hasil uangnya kamu pakai bisnis laundry, ya. Yang mencuci bisnis laundry itu adalah tindak pidana pencucian uang. Itu memang semua tindak pidana bisa. Jadi tindak pidana pencucian uang itu adalah mempergunakan uang hasil tindak pidana pokok. Jadi nggak? Mempergunakan uang dari hasil pidana awal. Meski disangkakan pasal cukup berat, Nikita bukan tanpa perlawanan. Salah satu bukti yang sampai sekarang belum terungkap ialah rekaman dugaan penyuapan yang dilakukan oleh pelapor, dalam hal ini Reza Gladys, terhadap jaksa penuntut umum. Berulang kali Nikita memohon pada hakim agar menayangkan bukti rekaman yang dimilikinya meski berakhir penolakan. Tidak itu saja, melalui kuasa hukumnya Nikita juga melaporkan dugaan adanya penyuapan yang dilakukan pelapor terhadap jaksa ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Lantas apakah usaha Nikita Mirzani membuat dugaan adanya penyuapan dan korupsi akan meringankan langkah hukum yang sedang ditempuhnya atau sebaliknya berakibat fatal? Nanti akan masuk ke KPK Bang ya untuk pelaporan Proses biar berjalan, nanti itu pada proses pembuktian nanti kita dakwaan. Tapi kan perkara ini kan sudah ada dalam proses lain. Saat ini kan lagi diproses di tempat lain. Ya biar saja prosesnya berjalan ya. Niki maunya kan semua terungkap di persidangan. Jangan ada saksi-saksi yang dipotong-potong, jangan ada saksi-saksi yang diintimidasi.
biar saja saksi doktif menyampaikan semua apa yang dia ketahui termasuk hasil daripada lab yang dia lakukan. Itu nggak ada masalah. Tetapi itu harus dibuktikan ya. Karena kalau tidak dapat dibuktikan, nah ini sudah akan menjadi satu fitnah yang nyata ya kepada pihak penegak hukum maupun kepada klien kami ya, karena sampai dengan saat sekarang ini kami sudah berkomunikasi dengan klien kami menyatakan itu hal yang tidak benar ya. Jadi apalagi rekaman yang diberikan oleh terdakwa Nikita Mirzani kepada majelis hakim melalui bentuk flash disk itu belum kami dengar. Tapi ada juga yang sudah beredar di media sosial soal rekaman yang kami sendiri ya sebagai penasihat hukum dari Reza Gladys tidak mengetahui dan tidak mengenal itu suara siapa. Kalau hanya sekedar pembicaraan aja ya nggak cukup dong. Tentu orang yang bicara di dalamnya kan akan bantah, ya kan? Pasti bantah lah. Coba kalau misalnya gue bilang gue janji mau kasih duit sama lo, gitu. Tapi kan itu kan baru omongan doang kan? Kan tidak ada tindak pidana penyuapan kalau tidak ada perbuatan konkret pelaksanaannya. Menurut KPK tidak ada persoalan sepanjang bukti-buktinya akurat dan otentik. Dan sampai buktinya tidak akurat, tidak otentik, tapi dilaporkan sehingga membuat suatu persoalan baru buat kita. Harapannya sih apa yang dilaporkan sesuai dengan apa yang dikatakan, yaitu ada yang bukan penyuapan. Tapi kita belum tahu, KPK yang menentukan. Jadi ada tahap-tahapan dalam penyampaian bukti, dan yang menyampaikan bukti sebenarnya adalah pengacaranya. Tapi bukti ini harus relevan dengan materi pokok perkara, dakwanya apa, pembuktinya tentang itu. Yang meringankan tentunya kalau si pengacara kan, kalau jaksa tentu yang membuktikan bahasanya sudah terjadi dugaan tindak pidana. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.